wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa huwa rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih nenek moyang kita, kakek nenek kita, orang tua kita, kita dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang beriman. Sebab di sana di dalam Al-Quranul Karim ada anak seorang nabi, anak seorang rasul tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman, yaitu putra Nabi Nuh alaihi salam. Ada istri seorang nabi yang tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman, yaitu istri Nabi Lut alaihi salam. Ada ayah seorang nabi yang tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman, yaitu ayah anda dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada kerabat nabi yang sangat dekat, yaitu paman dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan iman yang masih menepi di hati kita, di hati anak-anak kita, tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah halaman 131 yang disusun oleh Syekh Ahmad Ibnu Asy-Syaikh Hijaj, di situ disebutkan ciri-ciri penghuni surga. Apakah ciri-ciri penghuni surga tersebut? Di dalam kitab tersebut ada surat Az-Zumar ayat 73 dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan secara rinci ciri-ciri penghuni surga. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun alaikum. Tatkala penghuni surga itu memasuki pintu surga, mereka disambut hangat oleh para malaikat dengan mengucapkan kalimat salamun alaikum, keselamatan bagi kamu sekalian sampai ke surga. Salam sejahtera atas kamu sekalian. Tibtum. Tibtum ini fiil madi yang berarti kamu telah mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Kamu telah mendapatkan kebaikan yang sempurna. Fadkhuluha khalidina fiha, maka masuklah kamu ke dalam surga untuk selama-lamanya. Wajah fil hadis, maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan tentang kalimat tibtum, kenikmatan yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna.
Di situ baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anna ahlal jannati ala qomati Adam alaihi salam sittina dhira'an. Inna ini huruf yang menekankan. Inna anak huruf taukid yang menekankan. Anak bahwa sesungguhnya, ini kalimat serius yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni surga itu ala qomati Adam alaihi salam, postur tubuhnya seperti postur baginda Nabi Adam alaihi salam, sittina dhira'an, 60 hasta. Satu hasta 45 cm dikali 60, berarti Nabi Adam alaihi salam memiliki postur tubuh 27 meter. Itulah makhluk Allah yang diciptakan secara langsung, yang orisinal, yang ori. Kalau kita, fisik kita, wajah kita ini wajah imitasi, palsu, bukan yang sesungguhnya. Tapi yang sesungguhnya adalah tatkala hamba-hamba yang beriman dimasukkan ke dalam surga, disitulah akan didapati kesempurnaan secara fisik dan secara yang lain-lainnya. Wa anna ahlal jannah ala sinni Isa bin Maryam 33 sanatan. Orang yang masuk surga itu usianya sama seperti usianya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa patokannya? Isa ketika diangkat oleh Allah ke langit usianya 33 tahun. Di dalam Al-Quran surat Al-Nisa 157, 158 Allah berfirman, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Bani Israel mengatakan, inna, sesungguhnya kami qataltal masiha, telah membunuh Isa putra Maryam, dan dia adalah Rasulullah, dia seorang utusan Allah. Ucapan orang-orang Bani Israel ini disangkal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bal syubbihalahum. Tapi yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Siapa itu? Ada 12 sahabat Nabi Isa alaihi salam yang sangat setia. Ada 12 pengikut Nabi Isa yang sangat setia, yang dikenal dengan Al-Hawariyun, atau mereka mengatakan inna nasara, kami siap berjuang bersamamu wahai Nabi Isa. Nabi Isa tahu bahwa Bani Israel akan membunuh dirinya. Akhirnya dia berunding dengan para sahabat yang 12. Siapa dari kalian yang menggantikan aku untuk dibunuh dan disalib? Dari 12 orang itu ada yang mengangkat tangan. Saya ya Rasulullah, yang bernama Yudas. Hari kedua mereka berunding lagi. Isa alaihi salam berkata, siapa yang siap menggantikan aku untuk dibunuh dan disalib? Lagi-lagi Yudas mengangkat tangan, aku siap untuk dibunuh dan disalib. Di hari ketiga demikian ucapan baginda dari Isa ibnu Maryam. Dan saat itu pula lah datang gerombolan Bani Israel
menangkap Yudas yang sudah diserupakan oleh Nabi Isa. Dan Allah Subhanahu wa taala barrafa'ahullahu ilaihi. Allah angkat Isa ke langit. Yang dibunuh adalah Yudas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kebiadaban orang-orang Bani Israel terus menggerus orang-orang Palestina. Dan itu merupakan salah satu jihad orang-orang Palestina untuk menemukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad kita di sini adalah membantu dan memberikan pendidikan kepada orang-orang yang tidak mampu, mendirikan masjid dan lain sebagainya. Itu bagian jihad kita yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, anna ahlal jannah ala husni Yusuf alaihi salam. Penduduk surga itu bagi kaum laki-laki wajahnya seperti baginda Yusuf alaihi salam. Sedangkan bagi kaum wanita mereka lebih cantik dari bidadari surga. Loh, kenapa lebih cantik dari bidadari surga? Ibu-ibu yang masuk surga itu adalah ratu surga. Itu adalah nyonya surga. Sedangkan bidadari adalah pelayan surga. Sama dengan wildanun mukhalladun, mereka adalah pelayan surga. Lihat kisah Yusuf alaihi salam. Tatkala Zulaikha digunjing oleh istri-istri bangsawan, oleh istri-istri pejabat istana. Lalu Zulaikha mengundang para istri-istri pejabat ke istana dan diberikan kepada salah satu mereka buah-buahan dan pisau. Seluruhnya mereka berkumpul. Lalu waqalat Zulaikha berkata, ukhruj alaihinna, hai Yusuf, keluar kamu, hampiri perempuan-perempuan itu. Falamma ra'ainahu, tatkala perempuan itu melihat Yusuf alaihi salam, akbarnahu, mereka terpesona, wa qatta'na aydiyahunna, mereka bukan memotong buah yang diberikan, tapi mereka memotong tangan-tangan mereka sendiri. Mereka terpesona oleh ketampanan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Ma hadza basyaran, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Orang yang masuk surga akan disamakan wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang berikutnya, anna ahlal jannah ala nagomati Daud alaihi salam. Orang yang masuk surga itu suaranya merdu semerdu suaranya Nabi Daud alaihi salam. Ketika Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, jangankan manusia, gunung dan burung-burung tertegun dan terdiam. Mereka menghampiri Yusuf, mereka menghampiri Daud alaihi salam dan ikut bertasbih bersama Daud alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna sakharnal jibala ma'ahu. Allah tundukkan gunung-gunung untuk ikut bertasbih bersama Daud. Wa tayra mahsyura, dan Allah tundukkan burung-burung untuk ikut bertasbih bersama Daud alaihi salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, anna ahlal jannah ala khuluqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa penduduk surga itu memiliki perangai akhlak seperti akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala beliau pulang kemalaman, diketuk pintu rumah Aisyah 3 kali, namun Aisyah tidak terbangun.
Akhirnya beliau baginda Rasul tidur di depan pintu. Jelang subuh Aisyah membuka pintu, maka baginda Rasul terbangun langsung mengatakan, maafkan aku Aisyah, aku pulang kemalaman. Begitulah akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Aisyah mengatakan khuluquhu Al-Quran, akhlak baginda Rasul adalah seperti Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dan manfaat yang dapat kita peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا